Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Huda Mustahar. Ya, jadi pada kesempatan hari ini gue ingin membahas kelebihan dan kekurangan Yamaha Aerox New yang connected ya. Ya, jadi gue doain buat kalian yang menonton video ini yang ingin membeli motor Aerox, gue doain mudah-mudahan tahun ini semuanya bisa kebeli. Amin. Ya, jadi yang akan gue bahas yaitu kelebihannya dulu ya. Jadi selama gue pemakaian Aerox ini kurang lebih ya udah setengah tahun ya gue ngambil motor ini, itu gue udah bisa merasakan kelebihan dan kekurangannya. Oke ya, yang pertama adalah kita bahas kelebihannya dulu ya. Jadi kelebihannya Yamaha Aerox yang connected ini, yang pertama adalah di ini ya. Nah, jadi kan dia sudah VVA ini kan. Nah, jadi dia ketika di RPM 6000 itu untuk lari itu tenaganya itu stabil ya, malah makin nyodok ya. Jadi ketika di RPM 6000 nanti lambang VVA itu muncul, itu tenaga malah makin nyodok. Yang gua rasa ya. Mungkin gimana pendapat teman-teman yang udah menggunakan Aerox, apakah yang kita rasa sama? Bisa kalian tulis saja nanti di kolom komentar di bawah ya. Jadi kelebihannya itu ketika lambang VVA-nya nongol, sodokannya tuh malah makin bertambah, tenaganya malah makin nendang ya. Yang pertama itu. Yang kedua, eh, shock breaker. Nah, jadi kalau untuk dari shock breakernya ini, selama gua pemakaian 6 bulan nih gua kerasanya itu nyaman ya. Jadi walaupun udah gua downsize juga sedikit, itu masih kerasa nyaman. Jadi mungkin gua downsize gua naikin segini aja ya, sedikit aja ya. Dan botin juga atas bawah masih gua pasang semua walaupun udah gua downsize dengan cara gua akalin. Nanti buat kalian yang mau lihat tutorialnya bisa kalian scroll aja video gue yang di bawah. Yang kedua, sok depan itu empuk. Dan yang nggak kalah juga itu sama peredamnya ya. Jadi peredam dari bodinya juga itu kalau untuk Aerox sangat oke. Kalau untuk peredamnya gue akuin ya. Terus yang kalau untuk bagian dari sok belakang itu menurut gue sih nyaman-nyaman aja ya. Ya empuk sih bisa gue bilang. Gue dengan bobot 82 kilogram, gue naik motor ini kan udah gue ini ya, mountingnya udah gue panjangin ya. Mungkin eh, nambah ya, untuk empuknya itu nambah. Tapi ya apa namanya, ketika belum gue mountingnya belum gue panjangin juga, rasanya itu masih tetap sama ya, menurut gue sih empuk. Ya pendapat orang beda-beda, tapi pendapat gue sih untuk kenyamanan dari sok belakang juga masih dapat ya, depan sama belakang masih empuk. Terus kemudian yang ketiga, bagian jok. Jadi kalau untuk bagian jok dari Yamaha Aerox ini bisa dibilang empuk, terus leluasa ya. Jadi gue paling seneng kalau lagi perjalanan jauh gitu mengendarai Aerox, kadang duduknya bisa ke sini, nempel di bagian ini ya kan, nempel di bagian tekuannya ini lebih enak. Jadi gue mundur sampai segini biasanya. Joknya empuk. Terus yang kemudian yang keempat itu dari bagasi ya. Untuk bagasi dari Aerox ini termasuknya cukup luas ya. Tuh. Ini naruh helm satu aja, belakangnya masih sisa banyak ya. Nah, kelebihannya adalah bagasinya yang luas. Terus kemudian yang kelima itu, nah, jadi dari tangki bahan bakar juga. Dari tangki bahan bakar ini kapasitasnya lebih banyak ya. Tapi gue kurang paham sih kalau untuk Aerox yang old itu berapa. Tapi kalau yang Aerox new ini, gue setiap ngisi itu perkiraan kalau pertalit kan 10.000, itu 50.000 juga sudah full ya. Jadi yang kelima adalah bahan bakarnya itu tangkinya besar ya. Dari segi ban, nah dari segi ban ini kan besar ya. Jadi ukurannya dia pakai 110 per 80 yang depan. Jadi gara-gara bannya besar, dia menyesuaikan dengan bodinya juga. Itu sangat-sangat, kalau buat perjalanan jauh gue bilang bisa 90% lah.
Gue rasa nyaman banget ya kalau untuk ukuran ban segini ya. Terus untuk apalagi untuk ukuran ban belakangnya. Jadi ukuran ban belakangnya juga tapaknya lebar ya kan. Terus dia menggunakan profilnya itu 140/70 ya untuk ban belakangnya. Nah, itu juga menambah kesan kenyamanan ya buat motor Aerox ini. Jadi kelebihannya itu ya. Dari segi mesin, dari mesin itu dia nggak pernah gredek ya, walaupun jarang dipanasin, dipakai terus. Tapi alhamdulillah motor Aerox ini anti gredek. Itu yang ketujuh ya. Kemudian sih selanjutnya apa ya kelebihannya lagi yang gua rasa itu, oh iya, jadi buat untuk tikung menikung itu enak banget ya motor Aerox ini. Buat apa sih istilahnya? Cornering. Jadi buat cornering tuh nyaman banget ya kalau pakai Aerox karena bannya juga ukurannya yang besar ya, makanya tingkat kenyamanannya pun dapat. Nah, jadi itu ya kurang lebih setelah pemakaian gua 6 bulan itu yang gua rasa kelebihannya itu yang bisa gua sebutin ya. Semoga kalian bisa tahu sisi kelebihan dan kekurangannya dan akhirnya bisa memutuskan untuk memilih motor Aerox ini apa enggak. Terus kalau untuk kekurangannya setelah gua rasa-rasa, yang pertama sih untuk kekurangannya adalah ya pasti kalian tahu ya, di pengereman bagian belakang. Jadi dia masih menggunakan tromol ya. Untuk bagian belakang dia masih menggunakan tromol. Itu kekurangannya. Jadi untuk motor sekelas Aerox kan udah motor besar, tapi dia masih pengereman belakang, untuk pengeremannya masih menggunakan tromol. Tapi it's no problem sih menurut gua, nggak ada masalah ya. Yang penting di bagian depan dia sudah menggunakan cakram. Nah, tapi kalau menurut gua sih rada kurangnya sedikit aja. Karena mungkin yang belakang itu belum cakram ya. Yang depan walaupun cuma satu piston juga cakramnya udah lumayan sih. Kadang gua ngerem juga bisa sampai ngesot ya kan. Kalau kita bejek bener rem ya. Yang bagian belakang aja. Mungkin kalau kita kecepatan tinggi, kita ngerem langsung bareng ya kan, depan sama belakang. Kayaknya yang bikin lambat yang bagian belakang ya, karena dia belum cakram. Nah, jadi kekurangannya itu yang pertama. Terus kemudian kekurangannya lagi yang kedua adalah, kalau dibilang boros sih enggak ya, karena gue udah ngukur ya. Jadi tangki itu udah gue isi full tank ya kan. Gue isi full tank, kilometernya tuh waktu ketip kan gue isi full tank tuh. Itu gue foto kilometernya. Di kilometer berapa terakhir gua ngisi full itu, nanti sampai ketip lagi baru gua foto lagi. Nah, dari situ gua bisa ngitung ya kan, dapat berapa per kilometer motor ini. Jadi tinggal gua kurangin lagi, waktu udah gue isi full gua foto kilometer di angka berapa, terus kemudian ngisi lagi pas ketip lagi itu udah habis lagi kita ngisi, waktu baloknya udah ketip itu tinggal gua kurangin aja kilometer itu, dikurangin kilometer saat pengisian pertama. Nanti dapatnya tuh berapa kilo kan ketahuan. Tinggal kita bagi aja, ketika kita isi 5 liter ya berarti kita bagi 5 karena isi kita 5 liter. Nanti ketahuan di situ per liternya motor ini dapat berapa kilo. Jadi sebelum gua upgrade di bagian kirian sih, untuk per liternya sih motor gua pernah mencapai itu kurang lebih 43 km dalam 1 liternya, 42 sampai 43 km. Tapi gua nggak tahu ya buat motor kalian, apa kalian juga udah pernah ngitung sedetail kayak gua itu apa belum. Tapi kalau gua udah ngitung sampai sedetail itu ya. Ya bisa kalian tulis aja nanti di kolom komentar ya. Nah, dan semenjak gua upgrade di bagian CVT atau kiriannya, dia berkurang ya. Jadi agak boros sedikit ya. Itu setelah gue upgrade kiriannya, itu dia 1 liternya bisa dapat cuma 38 kilo. Jadi hilang 5 kilo tuh, yang tadinya dapatnya cuma, yang dapatnya 4 bisa 43 kilo per liter, sekarang turun jadi 38 kilo per liter ya. Ya, terus kemudian kekurangannya lagi nih ya, setelah gue memakai cuma simple sih. Kekurangan sih hal-hal yang wajar dan cuma sepele lah istilahnya. Itu dari bagian
bohlam lampu sennya itu dia masih bohlam ya kan, masih menggunakan bohlam depan sama belakang. Beda sama DRL-nya ini kan. Tapi ini yang bikin kesannya Aerox makin elegan tuh di sininya ya. Kemudian apa ya? Ya mungkin itu aja sih, kalau gua ngerasa kekurangannya sih sedikit ya untuk motor Aerox ini ya. Dan gua sangat-sangat istilahnya nggak kecewa beli Aerox ini. Termasuknya nyaman. Kemudian dibilang irit ya irit, tenaganya pun oke, walaupun cc-nya 155 ya, tapi gua untuk tenaganya cukup lah istilahnya buat gua. Ya mungkin cukup sekian ya video gua pada malam hari ini. Jika kalian suka dengan video gua, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa kalian share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Jika ada penjelasan gue yang kurang atau ada unek-unek dari kalian, bisa kalian tinggalkan di komentar. Oke, gue akhiri. Gue Huda Muslar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.